Salah satu sekolah yang telah menerapkan sistem full day school adalah Sekolah Madania di Parung Bogor, Jawa Barat. Kita bergabung dengan reporter Tezar Aditya dan juru kamera Aditya Eko yang sudah ada di lokasi. Tezar, bagaimana penerapan sistem full day school di sana? Ya kan, memang di tengah wacana Menteri Pendidikan dan juga Kebudayaan menerapkan sistem full day school di sekolah-sekolah di Indonesia. Ini ternyata banyak sekali sekolah yang sudah menerapkan sistem serupa. Salah satunya adalah di sini di Sekolah Dasar Madania yang terletak di Bogor. Ini sudah bertahun-tahun lalu sudah menerapkan sistem full day school. Dan kita langsung saja bertanya kepada Kepala Sekolah Ibu Sinta Susilawati, bagaimana kira-kira Egan di sini penerapan sistem full day school yang sudah diterapkan sejak lama ya Ibu ya. Ini Bu, sejak kapan sekolah ini berdiri dan sudah sejak kapan juga full day school diterapkan di sekolah Madania ini, Bu? Ya, baik. Yang pertama adalah selamat siang. Memang ada wacana yang diluncurkan oleh pemerintah. Kami hanya ingin menyampaikan bahwa Madania adalah salah satu alternatif pilihan bagi para orang tua masyarakat, di mana sejak tahun berdirinya di tahun 98 kami memang melakukan sebuah perencanaan sistem pengajaran full day schools, di mana kami mengetahui pengembangan anak ini memang dari beragam sisi. Di antaranya adalah akademik dan juga pengembangan diri. Sehingga tentu saja ada beberapa waktu yang dibutuhkan untuk melingkupi sebuah perencanaan program pendidikan di kami. Di antaranya adalah full day schools yang kami desain secara waktunya. Kelas 1-2 itu dari 7.30 hingga pukul 13.30, dan untuk kelas 3 sampai kelas 6 itu sampai jam 15. Ini kan cukup lama ya Bu waktu sekolahnya Bu. Kurikulum, apakah kurikulum yang digunakan ada tertentu dirancang sendiri atau bagaimana Bu sistem yang di... Baik, ya, bicara tentang kurikulum sekolah Madania, kami menggunakan kurikulum Madania yang tentu saja diperkaya dengan sumber-sumber lain. Di antaranya adalah tentu saja sebagai sekolah Indonesia kami menggunakan kurikulum yang diterbitkan oleh Kemendikbud. Hal lainnya juga kami menggunakan framework kurikulum IB/PYP yang sudah mendapatkan otorisasi juga. Dengan pengayaan dalam segi visi, misi, dan nilai Madania. Jadi kami memiliki perancangan dan program-program khusus yang kami kembangkan oleh tim kami. Seperti itu. Bu, ini kan kita bicara mengenai anak sekolah dasar yang sekolah dari jam 7:30 sampai jam 1:30 ya Bu untuk kelas 1 dan kelas 2. Ini bagaimana kemudian merancang agar anak-anak tidak merasa jenuh dan juga bosan dengan pelajaran yang mereka dibebankan kepada anak-anak? Ya, baik. Tentu saja kita tidak boleh lupa dengan karakteristik anak, khususnya untuk anak sekolah dasar. Ada beberapa hal yang tentu menjadi hal utama bagi kami adalah sekolah itu menyenangkan. Itu yang pertama. Sesuai dengan kultur dan karakteristik anak. Anak kelas 1 sampai kelas 3, anak kelas 4 hingga kelas 6. Nah, bagaimana kami melihat karakter ini dipadukan dengan program atau konten kita sebut, konten kurikulum yang akan kita sampaikan. Di antaranya adalah pengembangan otak kiri dan otak kanan harus seimbang. Gitu ya. Jadi kalau ada akademik, kita sebut mungkin materials, matematika atau pengetahuan, tapi kita ada pengembangan lain seperti musik, olahraga, seni, dan ada beberapa kegiatan lain yang bisa menunjang. Oke, berarti di tengah-tengah pelajaran di sini juga pelajaran-pelajaran yang mengasah bakat juga ya Bu. Nah, kita bicara mengenai olahraga, kemudian musik, ini juga berkaitan dengan fasilitas pendukung di sini ya Bu ya. Ada apa saja sih Bu di sini Bu yang menjadi fasilitas pendukung yang di sini? Yang pertama kami memang tadi mungkin kalau boleh saya tambahkan, kita ada intrakurikuler, materi pokok dan ekstrakurikuler. Kemudian untuk intrakurikulernya difasilitasi oleh beberapa fasilitas, misalnya kami ada kolam renang, tentu saja ada lapangan soccer yang cukup luas, lapangan basket, kemudian playground area, library, kemudian ada ICT. Ditunjang juga beberapa untuk keseniannya, kita sebut kalau di Madania itu MAT,
music art theater, kita ada ruang vokal, Oke. ada ruang teater, ada ruang band, ruang ensemble, gamelan. Oke, berarti terfasilitasi dengan lengkap ya Bu. Nah, tapi sejak awal berdiri ini ada kendala-kendala tertentu nggak Bu yang dihadapi oleh pihak sekolah terkait dengan penerapan sistem full day school? Apakah ada pertentangan dari orang tua atau dari murid yang merasa jenuh atau bosan, ada nggak Bu seperti itu? Oke. Yang pertama sih filosofi dari proses pembelajaran kami bahwa kami memang mengedepankan tempat ini adalah pembelajar yang ramah anak, mungkin seperti itu bahasanya. Jadi kami tetap berharap bahwa anak-anak di sini nyaman, tidak bosan karena desain program kita sebut mungkin jam pelajarannya tidak serta-merta dari 7.30 sampai siang itu kegiatannya hanya materi pokok, tapi ada juga di tengahnya ada pelajaran MAT, ada olahraga, ada juga berenang, seperti itu. Oke Bu, pertanyaan terakhir ini terkait dengan kalau dari jam 7 sampai jam setengah 2 itu kan berarti ada jam makan siang Bu. Iya, Ini bagaimana penyiapan, apakah disediakan oleh sekolah atau mereka membawa bekal? Kemudian jemputan Bu, jemputan ini karena salah satu dari menteri itu kan memastikan bahwa anak ketika pulang itu langsung bertemu dengan orang tua mereka. Dan yang terakhir adalah ini Bu, untuk menjaga kondisi yang kondusif agar tidak ada kontak ekspresif gitu ya Bu, atau kekerasan di sekolah. Ini ada perencanaan tertentu atau langkah-langkah tertentu yang disiapkan karena kita tahu ya Bu ya. Oke, baik. Yang pertama adalah tadi tentang makan siang ya. Jadi memang sebelum orang tua itu memilih pilihan Madania, kami memberikan penawaran-penawaran tersendiri tentang konteks dari regular jadwal dari 7.30 hingga setengah 2 itu untuk kelas 1-2, tapi sampai jam 3 sore itu untuk kelas 3 dan 6. Di antaranya makan siang. Makan siang itu ada sebuah pilihan. Kami memiliki kantin sekolah yang kami kelola sendiri oleh dapur kami, sehingga kami bisa mengontrol higienitas, mutu, makanan dan sebagainya. Tapi jika orang tua ingin berkenan memfasilitasi secara mandiri, itu diperkenankan. Demikian pula dengan transportasi gitu. Jadi transportasi ini kami juga tawarkan kepada pihak orang tua. Madania memiliki fasilitas, kita ada namanya Transmadania, di mana school bus ini juga bisa menjadi alternatif orang tua jika memang memiliki kesulitan gitu ya untuk penjemputan. Oke, terima kasih Ibu. Baik. Ya, demikian Egan, memang perlu banyak sekali hal yang perlu diperhatikan, demikian juga perencanaan yang perlu diperhatikan untuk menerapkan sistem full day jika nantinya benar-benar akan diterapkan di sekolah-sekolah di seluruh Indonesia. Dan ini juga yang menjadi perhatian juga terkait dengan fasilitas, kemudian ditambah lagi harus ada jaminan bahwa anak merasa bahagia, anak merasa nyaman di dalam lingkungan sekolah.